dan bola kering, yaitu alat yang digunakan untuk menghitung dan mengukur suhu udara dengan satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, ataupun derajat Kelvin. Cara kerjanya, jika suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolom tabung yang berskala di termometer sehingga kita bisa mengetahui berapa suhu udara pada suatu tempat. Cara penempatannya yaitu simpan dan tempatkan di tempat yang akan kita hitung suhu udaranya. Termohigrodigital yaitu suatu alat yang digunakan untuk menghitung dan mengukur kelembaban udara dan juga suhu udara baik secara indoor maupun outdoor dengan otomatis. Alat ini mempunyai satuan derajat Celcius untuk suhu dan juga persen untuk kelembaban. Alat ini bekerja berdasarkan fenomena yang disebut dengan penguapan dingin. Cara penempatannya yaitu simpan saja di tempat yang akan kita ukur suhu udara dan juga kelembabannya. Alat ini secara otomatis akan menghitung suhu udara dan juga kelembaban. Selanjutnya, ada alat bernama anemometer, yaitu alat yang berfungsi sebagai pencatat arah dan kecepatan angin dengan satuan kilometer per jam. Cara kerjanya yaitu melalui adanya hembusan angin yang mengenai biling-biling pada perangkat tersebut. Penempatan alat ini adalah harus ditempatkan di tempat terbuka, jauh dari pepohonan dan juga bangunan, seperti di lapangan terbuka, sehingga akan maksimalnya dalam pencatatan kecepatan dan arah angin. Selanjutnya ada cup counter anemometer. Apa sih cup counter anemometer itu? Cup counter anemometer adalah alat yang digunakan sebagai pengukur kecepatan arah angin rata-rata harian dengan satuan kilometer per jam. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan prinsip kerja gerakan speedometer pada sepeda motor. Penempatannya untuk alat ini sendiri sama seperti anemometer, harus ditempatkan di daerah yang terbuka dan jauh dari pepohonan dan juga bangunan. Sinograf bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur secara otomatis intensitas radiasi matahari dengan satuan cm kubik. Operasi pada alat ini dimulai pada pukul 6 waktu setempat dengan cara menghidupkan sistem drum lock. Lalu setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, kita harus mengambil pias di dalam alat itu untuk mengetahui berapa besar intensitas radiasi matahari yang didapatkan pada hari itu. Ditempatkan di tempat terbuka yang menjangkau sinar matahari. Selanjutnya yaitu Armstrong Virheliometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi cahaya matahari secara langsung dengan satuan persen. Cara kerjanya yaitu menggunakan sensor yang menghasilkan gerak listrik, recorder yang berisi baterai, sehingga bisa mengetahui berapa besar intensitas radiasi matahari. Penempatannya yaitu ditempatkan di tempat terbuka yang menjangkau sinar matahari. Selanjutnya yaitu ada termometer alat berumput, alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara pada permukaan tanah yang berumput dengan satuan derajat Celcius. Penempatannya yaitu tancapkan di permukaan tanah yang berumput. Gimana sih cara kerjanya? Yaitu cara kerjanya melalui proses pemuaian. Jika suhu naik, maka air raksa dalam reservoir akan ikut naik sehingga kita bisa mengetahui berapa besar suhu pada tanah berumput. Termometer apung yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui suhu permukaan air yang terjadi di permukaan bumi ataupun tanah, yaitu dengan satuan derajat Celcius. Prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja termometer maksimum dan juga minimum menggunakan prinsip kerja air raksa. Lalu penempatannya biasanya diletakkan terapung di dalam open pan evaporimeter.
penguapan atau open pan evaporimeter, yaitu alat yang digunakan sebagai pengukur penguapan air secara langsung dengan satuan milimeter. Alat ini bekerja bersama termometer apung, cup counter anemometer, dan juga hot dog and steel well. Alat ini biasanya ditempatkan di tempat yang dekat dengan alat-alat pelengkapnya, sehingga akan lebih mudah. Ada hot dog and steel well, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci penguapan yang tadi loh. Nah, alat ini adalah merupakan bagian dari panci penguapan, bekerja dengan prinsip sekup bulir dan batang berskala, diletakkan di atas panci pan evaporimeter. Termometer tanah gundul yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur permukaan tanah yang gundul, artinya tidak memiliki vegetasi di atasnya, dengan satuan derajat Celcius. Cara kerjanya yaitu alat ini ditancapkan pada kedalaman tertentu di permukaan tanah gundul, sehingga nanti kita dapat mengetahui berapa suhu udara pada tanah gundul tersebut. Penempatannya tentu saja kita harus tempatkan di permukaan tanah yang gundul, yang tidak memiliki vegetasi, yang dimana di permukaannya hanya ada tanah saja. Selanjutnya ada psikometer standar, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara dan juga kelembaban udara. Satuannya itu untuk suhu udara sendiri satuannya derajat Celcius, dan juga untuk kelembaban udara tentu saja satuannya adalah persen. Cara kerjanya adalah termometer bola kering menunjukkan suhu udara, sedangkan termometer bola basah untuk mencari kelembaban udara. Dengan bantuan tabel termometer maksimum untuk mencari suhu udara maksimum, termometer minimum untuk mencari suhu udara minimum, diletakkan di tempat di mana kita akan hitung suhu udara dan juga kelembaban udaranya. Ada termometer minimum rumput, yaitu untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada satu periode. Nah, alat ini tentu saja memiliki satuan derajat Celcius. Cara kerjanya dilakukan pada pukul 7 waktu setempat. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut naik, permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, sehingga akan menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Penempatannya tentu saja tempatkan di permukaan tanah yang memiliki rumput. Selanjutnya ada Campbell Strux, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam per persen. Yaitu cara kerjanya, sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan hias yang telah dimasukkan dalam celah mangkok, sehingga kita bisa mengetahui berapa angka yang ditunjukkan untuk besarnya radiasi matahari. Yaitu penyimpanannya, simpan saja di tempat terbuka yang menjangkau sinar matahari masuk. Ada pencatat hujan otomatis atau Hellman. Alat ini digunakan untuk mencatat intensitas curah hujan atau kelebatannya dengan satuan milimeter. Cara kerjanya yaitu air akan mengalir ke tabung pelampung melalui selang. Penempatannya tempatkan saja di tempat yang tentu saja jauh dari pepohonan dan juga bangunan. Ada lisimeter, yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi dengan satuan milimeter. Cara kerjanya adalah masukkan air pada pukul 7 waktu setempat, tunggu 24 jam, lalu ambil air melalui keran.
Kemudian air melalui keran akan dilakukan pengukuran sehingga kita bisa mengetahui berapa tingkat penguapannya. Ditempatkan di tempat yang ditanami vegetasi. Ada sangkar meteorologi. Sangkar ini tidak memiliki satuan maupun cara kerja, namun memiliki fungsi yang sangat fatal. Alat ini berfungsi untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktik meteorologi seperti psikometer standar, Campbell Strokes, dan juga alat-alat lainnya. Ini ada penakar hujan ombrometer yang berfungsi sebagai pengukur curah hujan dengan satuan milimeter atau mililiter. Cara kerjanya yaitu air akan masuk melalui tabung, lalu kita dapat mengukurnya menggunakan gelas ukur melalui kran. Tinggal buka krannya, airnya akan keluar dan menunjukkan skala di angka gelas ukur. Penempatan yaitu letakkan di tempat yang jauh dari bangunan dan juga vegetasi atau pepohonan. Yaitu ada barometer aneroid. Barometer aneroid ini digunakan untuk mengukur tekanan udara dengan satuan milibar ataupun atmosfer. Cara kerjanya yaitu besi penunjuk akan menunjukkan skala angka besarnya tekanan, ditempatkan di tempat yang akan kita ukur tekanan udaranya. Anemometer digital, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin, menentukan arah mata angin, dan pengamat cuaca. Satuannya itu adalah kilometer per jam. Cara kerjanya yaitu kita harus memegang anemometer secara vertikal, menstabilkan anemometer dengan penyangga yang biasanya kecepatan angin secara otomatis muncul pada LCD anemometer itu sendiri. Penempatannya tentu saja kita perlu ditempatkan di tempat yang akan kita hitung berapa kecepatan arah anginnya.